Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Allah yang kami puji dan kami sembah, Allah yang kami tinggikan. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan segala tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah kami pengetahuan dan bimbinglah kami agar apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam setiap kehidupan kami, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20, yang berkata demikian. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tahun baru adalah momen istimewa yang penuh dengan harapan dan peluang baru. Namun bagi sebagian orang, tahun baru juga bisa menjadi waktu yang penuh keraguan. Ada yang merasa khawatir tentang tantangan yang akan datang. Ada pula yang merasa terbeban dengan kegagalan di tahun yang lalu. Di tengah perasaan-perasaan ini, Tuhan memberikan janji-Nya yang menguatkan. Tuhan mengatakan bahwa Aku menyertai kamu senantiasa. Pernyataan ini menunjukkan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah, bahkan ketika keadaan kita berubah. Tahun baru adalah undangan bagi kita untuk memulai kembali dalam kasih karunia Tuhan. Segala dosa, kegagalan, dan kelemahan kita di tahun lalu tidak perlu membatasi langkah kita di masa depan, karena kasih dan pengampunannya selalu tersedia bagi mereka yang datang kepadanya. Ketika kita memulai tahun yang baru, penting untuk membawa semua rencana dan keputusan kita kepada Tuhan. Amsal pasal 16 ayat 3 mengatakan, Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan tidak hanya memberikan kita awal yang baru, tetapi juga memimpin kita menuju tujuan hidup yang Ia rancang bagi kita. Tahun baru juga mengingatkan kita untuk hidup dengan iman yang aktif. Iman bukan hanya percaya, tetapi juga melibatkan tindakan yang nyata. Apa yang Tuhan taruh di hati saudara untuk dilakukan tahun ini? Apakah itu melayani orang lain, memperkuat hubungan dengan keluarga, atau mengembangkan talenta yang telah diberikan Tuhan? Apapun itu, lakukanlah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan memampukan saudara. Sebagaimana tertulis dalam kitab 2 Korintus, pasal yang ke-5, ayat yang ke-17, yang mengatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini mengingatkan kita bahwa tahun baru adalah kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dalam Kristus. Biarkan Tuhan memperbaharui hati, pikiran, dan tujuan hidup kita
sehingga setiap hari yang kita jalani memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, awal tahun baru adalah waktu untuk memperbarui komitmen kita kepada Tuhan. Percayalah bahwa kasih dan penyertaan-Nya akan memampukan kita menghadapi setiap tantangan dan menjadikan setiap hari sebagai peluang untuk melayaninya. Dengan iman dan kasih karunia Tuhan, kita dapat melangkah dengan penuh sukacita dan pengharapan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lewati ini. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur atas tahun baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah. Kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, memohon hikmat untuk menjalani setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan ajar kami untuk melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati mereka dalam setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, memberkati keluarga kami, memberkati sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan, buat saudara-saudaraku, umat-umat Tuhan, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam hari ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.